까불지 마. 까불 건데. Rekan Haesik yang seorang IT di kantor polisi memberitahukan jika Namsun sudah ketahuan. Saat Haesik terkejut karena ia mengira Namsun bakalan ditangkap, ia dan Yongtaek langsung dikejutkan dengan kemunculan Namsun tepat di hadapan mereka berdua. Bukannya menghampiri Haesik, Namsun malah kabur dan meninggalkan Haesik dan juga Yongtaek. Mereka terkejut karena bukannya menjadi Black Widow, Namsun malah cosplay menjadi Sadako. 블랙 위도우가 아니라 사다코였네. Haesik pun langsung mengejar Namsun yang menunggunya di pinggir sungai Han. Haesik protes karena ternyata menyamar menjadi hantu adalah rencana cemerlang yang Namsun bicarakan dan ia malah mencuri komputernya Rusio. Namsun berkata, tenang saja, meski sudah ketahuan, orang-orang pasti tidak tahu jika pencurinya adalah dirinya. Namsun akhirnya tahu tentang Favel, organisasi atau nama geng mafia Rusia yang mengurus Rusio sampai sekarang. Namsun akan mencari tahu tentang Favel dan hubungan mereka pada jaringan narkoba yang ada di Korea. Haesik menyalahkan dirinya karena sudah mengizinkan Namsun masuk ke sana sendirian. Ia juga menyeka wajah Namsun yang belepotan dan tidak menyangka Namsun malah berubah menjadi hantu yang menggemaskan. Sementara itu, neneknya Namsun kan punya seorang kekasih. Rupanya neneknya Namsun ini masih punya suami yang masih belum meninggal dan ia juga belum bercerai. Dan memang kakeknya Namsun ini telah melarikan diri sudah selama 10 tahun dan pergi entah kemana. Ia lalu menelpon Gemjo dan menyatakan akan kembali ke Korea. Gemjo kaget sekaligus bingung jika ayahnya kembali ke Korea dan masih hidup hingga sekarang. Lalu bagaimana dengan hubungan ibunya? Yang mana hubungan ibunya dan juga kekasih barunya itu sedang hangat-hangatnya. Ibunya bakalan jadi seorang penjina. 울린 여자에게 생겼어 지금. 이를 어찌해야 되지? 아니 어쩌긴 뭘 어찌. Sementara itu, Gemjo akhirnya tahu jika Namsun, putrinya hampir saja dilukai oleh Hwaja. Ia pun langsung mendatangi Hwaja yang saat ini dirawat di rumah sakit karena patah tulang. Ia menanyakan alasan Hwaja. Hwaja bilang jika tidak ada Namsun, ia pasti sudah menjadi putrinya Gemjo. Gemjo lalu menyuruh Hwaja untuk introspeksi dengan sungguh-sungguh dan menebus kesalahan Hwaja. Maka dengan begitu, Tuhan dan juga dirinya akan memaafkan Hwaja. Gemjo ingin Hwaja mencoba untuk berubah menjadi orang yang baik karena Gemjo yakin mungkin saja Hwaja bisa menjadi putrinya. 명이야. Di kantor Dogo saat Namsun bekerja, ia mencoba mendekati salah satu karyawan dengan terus mengatainya lebih muda darinya, sehingga wanita yang bernama Miss Beck itu terpedaya. Hal ini Namsun lakukan agar ia lebih mudah bertanya tentang penjualan Dogo yang ada di luar negeri. Namun tiba-tiba terjadi kehebohan di mana komputer milik bos mereka Ryusio telah dicuri oleh seseorang. Ryusio kesal karena ternyata CCTV pada saat kejadian malah diretas dan telah menghilang. Ia lalu menikam bodyguardnya karena telah gagal menjaga ruangannya. CEO kemudian berpikir siapa kira-kira yang ingin mencuri data lewat komputernya. Dan ia teringat dengan Gemjo yang ingin tahu siapa investor utama perusahaan miliknya. 하겠지. 네. Di kantor polisi, Haesik dan timnya tidak menemukan apa-apa di dalam komputernya Ryusio selain foto Sio saat masih kecil. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan lagi. Sementara Namsun merasa usahanya menjadi sosok hantu malah sia-sia. Padahal layar komputer yang ia bawa begitu besar. Sekarang, satu-satunya cara adalah melihat rute penjualan Dogo ke luar negeri. Di mana saat ini, Namsun bertugas mengerjakan pekerjaan itu di Dogo. Namsun mencoba mencari tahu lewat Miss Beck, tapi rupanya meski sudah dijilat pun Miss Beck tidak bersedia untuk memberitahukan pekerjaannya kepada Namsun. Sementara itu, perusahaan Dogo dikabarkan memiliki keuntungan penjualan mencapai miliaran, padahal dia adalah perusahaan baru dan barang yang dijual pun rasanya tidak memungkinkan perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang sebesar itu dalam waktu singkat. Hal ini semakin membuat tim Haesik curiga dan untuk mendapatkan info tambahan, mereka harus segera mencari bukti-bukti lain dari klub Heritage dan Haesik mempunyai koneksi untuk bisa masuk ke dalam klub elit tersebut. It's party time.
Sementara itu, Ryushio curiga kepada Namsun karena menurut bodyguardnya, tinggi pencuri tersebut sama seperti Namsun. Dan juga pencuri itu sangat kuat. Buktinya, ia bisa lompat dari atas kantornya Ryushio tanpa terluka sedikit pun. Ryushio pun ingin mencari tahu apakah benar Namsunlah pencurinya dan apa hubungannya dengan Gemjo. Ryushio lalu mendatangi Hwaja. Ia mencari tahu tentang Hwaja yang pernah berpura-pura menjadi putrinya Gemjo, namun akhirnya ketahuan. Ia ingin tahu apakah Setsek yang pernah Hwaja hampir bunuh di dalam gudang adalah putrinya Gemjo. Hwaja sempat terdiam, lalu ia berkata jika Setsek bukanlah Gang Namsun, putrinya Gemjo. Putrinya Gemjo tidak bisa berbahasa Korea. Rupanya Hwaja mencoba menjadi orang yang baik karena ia teringat dengan kata-kata Gemjo jika Hwaja kemungkinan bisa menjadi putrinya. Lalu alasan Hwaja ingin mencelakai Setsek adalah karena Setsek adalah wanita yang tidak sopan. 난 반말 진짜 싫어하거든. Dari rekannya, Gemjo tahu tentang Favel. Favel sendiri adalah kelompok kriminal yang dimulai pada tahun 1954. Kelompok ini awalnya hanya kelompok biasa, namun sekarang merambah luas dan pemimpin kelompok ini bernama Sabaki. Konon katanya, seorang pemimpin baru telah muncul dan terpilih dengan nama kodenya Nos yang artinya pisau dari Rusia. Dan satu hal lagi, semua anggota kelompok Favel adalah anak yatim piatu. Biasanya mereka menculik atau mengambil anak-anak yatim piatu kemudian dilatih untuk dijadikan senjata manusia. 인간 병기로 철저한 통제 하에서요. Namsun mencoba mendekati bodyguard bule yang sekarang harus berjalan tertatih karena kakinya terluka setelah ditikam oleh CEO. Namsun bertanya mengapa laki-laki bertubuh besar itu tidak melawan saja. Untungnya dia profesional dan lebih memilih untuk diam saja karena ia harus patuh pada pemimpinnya. Lalu Namsun bertanya apa bodyguard itu tahu jika pimpinan mereka mengkonsumsi narkoba, dan bodyguard bule itu menjawab jika ia tidak tahu apapun. Tapi Namsun langsung mengalihkan pertanyaannya jika bodyguard itu sudah bekerja dengan baik dan ia respect dengan kesetiaannya. Lalu Namsun dipanggil oleh CEO dan sebelum berangkat CEO bertanya kepada Namsun bagaimana Namsun bisa berbahasa Korea dan mengapa ia datang ke Korea. Namsun berkata tentu saja karena ia giat belajar, dan sambil tersenyum ia berkata jika ia ingin menikahi pria Korea. CEO lalu tersenyum dan mengajaknya untuk pergi ke klub Heritage. 가요. Ternyata Haesik juga pergi ke klub bersama Gemjo. Haesik berpura-pura sebagai anggota baru bernama Jamie Choi yang mempunyai perusahaan yang bekerja sama dengan Gemjo. Di mana rupanya hari ini Gemjo janjian bertemu dengan CEO. Di sana Haesik menaruh alat perekam di bawah meja. Saat mereka berempat bertemu, Namsun memperkenalkan dirinya sebagai Hillary dan tidak bisa menahan senyumnya saat bertemu dengan Haesik karena hari itu Haesik terlihat begitu tampan. Diam-diam Namsun malah mengganggu Haesik dan Haesik memutuskan untuk pergi ke toilet saja. 까불지 마. 볼 건데. 잠시 화장실 좀 다녀오겠습니다. Ternyata di luar Haesik tidak pergi ke toilet, melainkan memasang kamera di ruangan-ruangan VIP di dalam klub tersebut. Ia mencoba mencari kunci dengan mengecoh resepsionis dan hampir saja Haesik ketahuan oleh anak buah CEO. Tapi untung saja Haesik bisa berhasil mengatasinya dan pergi dari sana. Setelah berhasil menaruh kamera, Haesik pun menghubungi Gemjo jika misinya telah selesai. Sementara Gemjo mencecar pertanyaan kepada CEO siapa investor terbesar di dalam Dogo. Gemjo masih penasaran karena CEO belum juga menjawabnya. Bahkan Gemjo mengungkit tentang Favel dan ia tahu Ryushio adalah kelompok mafia. Karena Gemjo terus-terusan bertanya tentang CEO jadi merasa tidak nyaman. Namsun yang melihat raut wajah CEO yang berubah kemudian menegur Gemjo karena sudah kelewatan. Gemjo pun meminta maaf dan kemudian pergi dari sana. Setelah Gemjo pergi, Ryushio berkata jika Gemjo begitu menyebalkan sampai rasanya ia ingin membunuh wanita itu, dan hal tersebut membuat Namsun merasa khawatir dengan ibunya. 황금주.
Saat Namsun menyelesaikan pekerjaannya, Mary Kim mengajaknya untuk pergi bersama dan melihat pantai. Namsun menurut saja karena ia pikir bakalan menyenangkan. Rupanya Namsun diajak ke sebuah tempat di mana di sana banyak tumpukan kontainer. Mary Kim rupanya membawa Namsun ke sana untuk memberinya pelajaran karena ia masih tidak terima jika Namsun mengambil tempatnya di samping Ryu Seo begitu saja. Ia ingin Ryu Seo segera berpaling dari Namsun. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk memberi Namsun pelajaran. Tapi Namsun dengan mudahnya mengangkat kontainer-kontainer yang ada di sana dan membuat mereka semua ketakutan. 어디가? 얘기 좀 하자면서. Lalu suatu hari, kabar ayahnya Gemjo alias kakeknya Namsun kembali ke Korea telah didengar oleh neneknya Namsun. Hal tersebut membuat neneknya pingsan dan mengalami syok berat hingga harus beristirahat. Lalu, Bonggo pun datang ke rumah Gemjo, bukan untuk menengok mantan ibu mertuanya, melainkan memberitahukan kondisi putra mereka, Nam-in. Belakangan ini, Nam-in sudah berubah. Ia sering mengurung diri di dalam kamar dan tidak mau makan. Parahnya lagi, Nam-in hanya minum air saja. Bukannya khawatir, Gemjo malah berkata minum air memang bagus untuk orang yang sedang diet. Bonggo heran mengapa mantan istrinya itu malah tidak mengkhawatirkan putranya sendiri. Bahkan, Bonggo mengungkit tentang Namsun yang kini bekerja di Dogo sebagai kurir. Lalu tiba-tiba Namsun datang dan memarahi ibunya karena sudah menyerang Ryu Seo seperti tadi. Harusnya ibunya tidak berkata seperti itu karena Ryu Seo adalah orang yang sangat berbahaya. Gemjo terkejut karena Namsun berani melawan dirinya. Tapi rupanya bukannya marah, Gemjo justru merasa senang. Akhirnya ia bisa merasakan jika putrinya akhirnya melawan dirinya. Ini adalah momen orang tua dan anak yang sangat ingin ia rasakan. 부탁할게. Lalu keesokan harinya, Gemjo datang ke tempat Mr. Bradsong. Pria maskulin pecinta wanita itu mengira Gemjo menyukainya karena selalu datang ke tempatnya. Gemjo lalu menunjukkan sebuah foto Ryu Seo di mana di sana juga ada Bradsong. Lagi-lagi ia mengira Gemjo sedang menguntitnya dan kemudian Bradsong marah-marah dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Lalu di studio Bonggo menemukan putranya Nam-in tidak sadarkan diri. Apakah Nam-in sudah kecanduan narkoba? Lalu di bandara, akhirnya suami neneknya Namsun alias kakeknya Namsun telah kembali setelah 10 tahun melarikan diri. Tanpa merasa bersalah, ia kembali dan ingin menjadi suami yang baik. Tapi neneknya Namsun tidak mau menerimanya lagi dan kemudian mendorong suaminya itu hingga terlempar sangat jauh dan langsung pingsan. 자식 버리고 10년 동안 가출하고 돌아온. Malam itu, Ryu Seo merasa kesal karena terus teringat dengan kata-kata Gemjo yang tahu tentang Favel dan juga dirinya. Ia lalu menghancurkan isi-isi gudang dengan kekuatannya dan sekali sentuh, besi penyangga barang-barang pun penyok yang membuat gudang jadi berhamburan. Ia lalu menelpon seseorang dan memerintahkan orang tersebut untuk membunuh seseorang. 너 누구 하나 죽여야겠다. Singkat cerita, Ryu Seo lalu memanggil Namsun. Saat itu, Namsun diperintahkan untuk membunuh seseorang. Karena Namsun berasal dari Mongolia dan ia yakin di Mongolia sudah terbiasa dengan hal tersebut. Ryu Seo ingin Namsun membunuh Gemjo. Lalu Seo pun tertawa karena sebenarnya Gemjo telah mati. Ia ditabrak oleh sebuah truk yang membuat Gemjo terluka hingga tidak sadarkan diri. Dan Namsun tidak bisa menyembunyikan raut wajahnya yang sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. 걱정 마요. 이미 죽었으니까.